Jadi nanti kita akan membuat ball bearing dengan dinamik ya, model dinamik. Jadi ketika saya klik sini, di sini kita bisa memasukkan properties ini. Saya klik di sini, kita bisa masukkan properties. Nanti teman-teman lihat caranya. Jadi kita bisa mengubah ukurannya sesuai dengan tabel yang kita masukkan. Nah, ini sudah berubah ya ukurannya. Kita tinggal memilih. Ini saya perbesar lagi supaya terlihat. Nah, ini ada bearing seri diameter shaftnya 17, OD-nya 25, kemudian tebelnya 5 ya. Kemudian ini kalau kita lihat jenis serinya, ini kalau kita klik sini dia akan berubah menjadi shaftnya yang 15. Oke, nah ini menjadi yang 15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Terima kasih sudah mengklik video ini, dan selamat datang kembali untuk teman-teman yang sudah subscribe. Terima kasih atas dukungannya. Kali ini saya akan mencoba untuk membuat tutorial menggambar dengan FreeCAD. Namanya FreeCAD ya, jadi memang ini free, teman-teman bisa download aja di websitenya. Bisa biasa ya, kita masuk ke Google ini, tinggal kita klik FreeCAD. Nah, ini sudah saya buka FreeCAD. Di sini ada download. Di sini tinggal milih. Kalau teman-teman pakai Mac, tinggal download yang Mac, Linux, atau mungkin kita pakai yang Windows. Tinggal klik aja, nanti sudah langsung download ya. Oke. Kemudian untuk menambah toolnya, kita bisa pakai di sini tool, add-on. Nah, di sini nanti ada banyak yang tergantung kebutuhan kita mau download yang mana aja. Oke, langsung aja ke tutorialnya. Kita kali ini akan mencoba untuk membuat ball bearing. Oke, ini saya save dulu, save as, deep groove, karena ini saya sudah membuat ya. Saya buat di sini bearing, deep groove ball bearing. Oke, ini saya masukkan di folder tutorial biar nggak double ya. Oke, ini saya akan buka dulu file yang sudah saya buat, deep groove ball bearing. Oke, ini. Jadi nanti kita akan membuat ball bearing dengan dinamik ya, model dinamik. Jadi ketika saya klik sini, di sini kita bisa memasukkan properties ini. Saya klik di sini, kita bisa masukkan properties. Nanti teman-teman lihat caranya. Jadi kita bisa mengubah ukurannya sesuai dengan tabel yang kita masukkan. Nah, ini sudah berubah ya ukurannya. Kita tinggal memilih. Ini saya perbesar lagi supaya terlihat. Nah, ini ada bearing seri diameter shaftnya 17, OD-nya 25, kemudian tebelnya 5 ya. Kemudian ini kalau kita lihat jenis serinya, ini kalau kita klik sini dia akan berubah menjadi shaftnya yang 15. Oke, nah ini menjadi yang 15. Oke, kita coba untuk membuatnya yang baru. Ini saya tutup aja. Open. Kita masuk ke yang tadi kita baru buat. Oke, yang pertama kali saya akan mencoba untuk membuat tabelnya dulu. Kita masuk di spreadsheet, kemudian kita bikin create ini ya, create spreadsheet. Oke, ini sudah ada, tapi karena saya mau mengcopy aja dari tabel yang sudah saya buat,
Saya buka aja. Di sini tadi saya sudah menyimpan tabel ya. Mungkin teman-teman bisa mengcopy dari Excel juga. Nah, di sini ini saya mau mengcopy ini aja. Bentar. Supaya mempercepat ya, karena file tabelnya agak panjang, mungkin butuh untuk loading. Jadi ini saya copy aja langsung supaya mempercepat tutorialnya ya. Oke, ini saya paste di sini. Nah, ini sudah masuk. Yang tabel tadi saya tutup aja dulu. Ini tabelnya sudah jadi ya. Mungkin teman-teman bisa mengcopy dari Excel juga nggak masalah. Ini nanti akan saya jadikan namanya. Ini nanti namanya. Sebentar, ini diameter ini. Oh ya, ini sudah nanti kita jadikan namanya. Ini nanti dimensinya. Kita jadikan parameter di sisi sini. Jadi nanti kita buat semacam, kalau di Excel seperti drop down list ya. Untuk di sininya drop down list, tapi kalau di sini mungkin kita bisa katakan mirip dengan lookup ya. Lookup untuk di Excel. Oke, ini saya save dulu. Sekarang saya akan membuat parameternya. Ini saya copy aja dulu, karena kalau nggak ada tulisannya agak susah membuat aliasnya. Untuk mengedit mungkin teman-teman bisa menggunakan ini. Oke, kemudian ini saya mau jadikan parameternya dengan nama D ya, cuman jangan dikasih D aja, nanti dikasih underscore, karena nanti akan, kalau bentrok dengan parameter yang dibuat yang sudah ada di spreadsheet biasanya nggak bisa. Jadi untuk lebih mudahnya kita kasih D underscore gitu. Oke, langsung aja kita buat. Bisa dengan klik kanan, kemudian properties, kemudian alias di sini. Bisa dengan cara seperti ini. Kita ketik aliasnya, warnanya sudah menjadi kuning. Kemudian D ini diameter luarnya ya. Bisa juga kita ketik di sini D, besar dan kecil. Ini harus benar ya ketika nanti memasukkan parameternya, karena kalau kecil dia juga dibaca sebagai kecil, kalau besar dibaca besar. Jadi harus benar dalam penulisan parameter. Kemudian di sini bisa juga kita mengklik ini. Kemudian di sini kita kasih B. Jadi ada beberapa cara ya. Yang paling enak memang di sini kita kasih R. Kemudian ini untuk tambahan properti saja ya. Mungkin nanti kalau teman-teman punya tabel yang lebih lengkap bisa diisi untuk loadnya dan macam-macam ya. Ini hanya untuk contoh aja, saya kasih untuk limit speed, limiting speed. Oke, ini saya kasih kan limiting. Oh ya, jangan pakai spasi ya, karena nggak bisa ya kalau kita pakai spasi. Limiting, kita underscore speed. Oke, enter. Sini sudah ada. Oke, sekarang oh ya, ini rumus yang saya buat karena saya tidak mau memasukkan untuk ukuran bearing balnya untuk bearingnya nggak ada ya untuk di tabel atau apa. Ini saya buat rumus saja. Ini saya mencontoh rumus yang ada di Autodesk Inventor ya. Oke, sini ini saya kasih bal diameter, saya aliasnya saya isi bal diameter. Oke, kemudian ini rumusnya ya. Ini saya copy aja supaya lebih cepat.
V, tapi karena tadi parameternya ada underscore, saya tulis underscore. Oh ya, ini sama dengannya belum. Oh ya, ini saya copy aja yang di sini supaya nggak usah mengasih underscore. Kita paste aja, kemudian kita isi d main d 0,3, main d dikurang dikali 0,3, 0,3. Kemudian yang ini MSP dikurangi, ini sudah saya kasih apa namanya alias ya, sebenarnya nggak apa-apa lah, daripada nanti terlalu lama ya. Di sini sudah saya kasih nama MSP ini, jadi sekarang saya tinggal merubah rumusnya seperti ini. Ini saya copy aja, sama dengan saya copy sama dengan saya copy sama dengan maaf, ini belum ada sama dengannya tadi ya, sama dengan MSP D1 sama dengan MSP D1 MSP DD1 sama dengan, oke, sudah benar. Oke, teman-teman masih bingung kenapa saya membuat spreadsheet untuk di sini. Oke, sekarang kita coba ini kita ganti dulu aja ya, namanya tabel. Kita pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris saja nggak apa, tabel. Kemudian kita membuat part baru, kita masuk ke part design. Mana ini part design, nah di sini. Oke, kita masuk ke dev group sini, kita save dulu ya. Oke, kemudian kita buat sketch baru ya, seperti biasa ketika kita masuk ke part design, kita buat sketch baru. Karena ini saya mau tampak depan, ini kalau saya putar seperti ini ya, tampak depannya di sini. Saya pilih permukaan ini karena ini saya mau menggambar gambar perpotongannya, gambar potongan bearingnya. Oke, kita buat rectangle, 2 buah rectangle ya. Kemudian satunya circle untuk balnya, bearingnya. Kemudian saya mau mengconstrainkan ini dengan ini, karena ini dan ini panjangnya akan selalu sama, maka ini akan saya buat constraint secara equal atau sama ya. Kita pilih ini, jadi kita klik garisnya dulu, kemudian kita pencet equal. Nah, ini dia akan selalu sama, ketika saya tarik dia akan memanjang bersamaan ya. Kemudian saya mau menyenterkan ini dengan garis origin ini ya, yang vertikal ini. Oke, kita buat dengan ini, kita pelan-pelan aja ya, constraint symmetrically. Kita buat titik ini dengan titik ini dengan senternya, kemudian ini dan ini juga dengan senternya. Kemudian titik ini ke center sini saya tidak perlu ya, karena ini point, jadi saya pakai constraint yang ini, constraint point onto object. Berarti kita klik ini, kita klik poinnya into object ya, into berarti sini. Oke, dia akan selalu sama. Oke, kemudian ini saya ingin membuat center dari lingkaran ini selalu di tengah antara ini dan ini. Saya sebenarnya bisa memakai ini simetrik dengan titik ini, kemudian senternya ini, dia akan selalu di tengah. Cuma saya sudah mencoba tapi sering error ya, jadi saya undo dulu, saya pakai garis bantu aja dari titik sini ke sini. Nah, ini berarti dia sudah vertikal dan dia sudah constraint, ini selalu menempel dengan garis ini.
kemudian garis ini mau saya constraint-kan lurus dengan ini, dengan apa, originnya ini. Saya klik ini lagi, point into object, ini objeknya, saya centerkan ke poinnya ini, klik. Nah, dia selalu constraint dengan lurus dengan ini ya, karena titik ini tadi juga lurus dengan ini. Kemudian garis ini akan saya jadikan construction line ya kalau di AutoCAD. Oke, saya coba close dulu. Nah, ini garisnya terlihat. Jadi kalau kita mau mengoperasikan extrude atau apa, dia akan error. Ini saya jadikan construction line dulu, kayak dengan klik ini dulu, kemudian kita pencet ini, toggle construction geometry, atau kita pencet GN. Di sini ada tulisan GN ya, yang paling bawah sini. Nah, dia selalu tertutup ya kalau saya geser. Nah, ini ada GN, berarti itu hotkey ya. Saya ketik GN. Nah, ini sudah biru. Atau kita pencet ini juga nggak apa-apa, sama aja. Kemudian saya ingin membuat titik ini, titik centernya ini selalu di tengahnya garis ini. Kita ulangi dengan constraint symmetric tadi. Titik ini dan ini, tengahnya ini. Oke, dia sudah selalu di tengah ya. Kali ini saya keluarkan. Nah, ini selalu di tengah. Oke, sekarang kita konekkan dengan parameter yang kita buat tadi. Parameter yang kita buat tadi di sini. Ketika ini saya klik, aliasnya adalah D kecil, kemudian D besar. Kemudian saya pakai rumus ini untuk menentukan diameter dalamnya, yang sisi luarnya ini diameter luar sisi dalamnya. Oke, kita gabung. Kita buat dimensi di sini dengan dimensi tegak ya, vertical distance. Oke, kita klik. Kita masukkan parameter dengan mengklik titik ini. Ini berarti tandanya atau, bisa juga dengan sama dengan, kita ketik sama dengan. Nah, ini sudah bisa langsung keluar. Kemudian kita masukkan ke tabel, karena parameter tadi ada di tabel ya, tabel. Kita klik, kemudian karena ini adalah D kecil, kita ketik D underscore. Ada pilihan dua ya, karena D-nya parameternya ada dua, D kecil dan D besar. Kita pakai D kecil. Oke. Nah, ini berarti sudah masuk ke diameter kecilnya. Kita cek ya, ini nilainya 2,5 mm. Nah, ini 2,5 sudah benar. Kemudian kita kasih dimensi ini juga dengan tadi sama, kita petik sama dengan atau pencet ini, kita pencet aja. Kemudian tabel. Kemudian kita masukkan D1 ya. D kecil 1, D1 underscore. Nah, ini D1. Oke, kita oke lagi. Nah, ini sudah jadi ya, D1 nya ada di sini 4,26. Nah, ini 4,26. Kemudian ininya D besar 1, kita kasih dimensi lagi sini ke senternya sini. Oh ya, tadi harusnya kita kasih per 2 ya. Ini saya oke dulu aja. Ini kita harus kasih per 2 karena ini adalah setengah dari diameternya ya. Karena ini adalah dari senternya. Ini nanti kita revolve, berarti kan harus setengahnya ya, berarti setengah dari diameter ini. Oke, ini kita bagi 2 juga, per 2. Oke, kemudian yang ini kita tabel, kemudian D1 underscore. Oh ya, benar. Ya, bagi 2 per 2, karena ini memang radiusnya ya. Kalau ini kan D1 ini diameternya, karena kita butuh radiusnya, kita bagi 2. Oke, kemudian kita kasih dimensi ini juga sampai sini, yaitu
tabel D besar. Oke. Ini kita atur dulu. Nah, ini sepertinya belum saya bagi dua tadi ya, kelihatan dimensinya agak terlalu beda jauh. Nah, ini belum saya bagi 2/2. Oke. Nah, ini sudah. Kemudian tebalnya bearing kita bisa kasih ukuran di sini dengan horizontal. Kita akan langsung klik aja garisnya ya, supaya dia langsung konsisten ke objeknya daripada titik ke titik. Tabel B underscore. Nah, ini tebelnya ya, karena tebelnya ada di sini. Ini mungkin teman-teman bisa buat sendiri ya. Ini kalau ukuran yang saya buat, kalau teman-teman mau membuat sendiri dengan ukuran atau kode parameternya sendiri juga nggak masalah. Ini radiusnya mungkin tidak saya pakai, karena kalau ada radius nanti ada risiko salah klik ketika assembly ya. Oke, kemudian bearingnya kita kecilkan dulu. Nah, bearing ini kita kasih ukuran diameter, kemudian kita masukkan tabel bal diameter. Oke, bal diameter. Oke, ini sudah selesai karena hijau semua, berarti dia sudah benar. Oke, kita save dulu, kita close dulu, kemudian kita save. Oke, tampak depan, kita home, pencet home. Nah, ini tapi sketch ini tidak saya pakai untuk mengoperasikan proses selanjutnya, tapi ini hanya untuk acuan dulu. Sekarang saya akan membuat sketch lagi di workbench yang sama, kemudian saya akan membuat ukuran, atau sebentar ya, bisa juga ini nanti kita copy aja ya. Oke, langsung aja. Ini saya jadikan atau kita buat ya OD-nya dulu aja. Ini kita jadikan construction line dulu, close. Kita pencet home, kemudian kita revolve ya, pakai yang ini revolution kalau di sini, kalau di AutoCAD atau ini revolve ya, revolution. Kemudian kita pilih reference aja, refernya ini. Nah, ini sudah jadi ya, langsung bulat. Oke, kemudian kita buat groovingnya di sini. Groupingnya di sini kita copy aja sketchnya, copy. Kemudian kita copy untuk sketchnya aja, ininya nggak usah. Oke, kita paste di sini supaya tidak sering membuat ya. Kita masukkan lagi. Ini kalau tadi di luarnya ya. Ini revolution ini kita tulis, sudahlah nggak apa-apa, pakai nama ini aja. Kemudian kita tampilkan dulu ya, dengan mengklik ini, kemudian ketik spasi. Nah, ini dia keluar ya garisnya yang tadi, tapi ini kita pakai sketch 2-nya. Kita butuh untuk mengambil yang lingkaran ini, jadi untuk yang hijau di luar ini kita supaya terlihat seperti ini aja ya, kita blok atau bodinya kita hidden dulu. Nah, ini kita blok, kita jadikan construction line, kemudian yang ini kita jadikan garis yang sebenarnya. Oke, kita close, kita pencet home. Oh ya, ini tadi kita hidden ya. Oke, home, ini garisnya sudah terlihat ini. Kemudian kita revolve lagi, tapi pakai ini groove ya, pakai untuk groove, menggrooving ya, groove. Kita pakai selector reference aja untuk center groovingnya, memutar dengan ini. Nah, ini sudah terlihat garis ya. Oke, untuk kenapa saya buat seperti ini prosesnya, karena saya sudah coba untuk ketika saya menggambar langsung seperti ini,
Bisa sebenarnya asal kita tidak membuatnya secara dinamik, tapi ketika saya buat dinamik dia sering error ketika garis ini nyambungnya di sini, justru garis ini nyambungnya di sini ketika kita ubah ukurannya ya. Jadi saya buat seperti ini supaya mengurangi terjadinya error. Oke, untuk part satunya sudah jadi. Ini saya ganti nama aja part 1. Oke. Kemudian ini saya copy lagi. Copy. Kita pilih sketchnya aja ya. Oke. Kemudian kita buat part baru dengan mengklik ini. Kalau garisnya lebih tebal, berarti ini adalah objek yang aktif ya, objek yang aktif. Sedangkan kalau yang ini tipis berarti objek yang tidak aktif. Karena saya ingin menggambar di sini, saya mengaktifkan yang ini. Kemudian kita paste di sini. Oke, garisnya sudah masuk ini. Nah, ini sudah masuk. Kalau tadi masih di luar ya, saya undo dulu. Ini berarti masih di luarnya body, dia tidak ikut ini, tidak ikut ini. Tapi saya ingin membuat sketch ini masuk ke part yang ini. Saya geser aja, klik, kemudian saya drag ke sini. Ini saya ganti nama aja supaya mudah. Ini part 2. Kemudian ini saya tampilkan. Kemudian ini saya hidden dulu ya supaya tidak mengganggu ketika menggambar. Oke, saya klik. Oke, yang ini kita jadikan construction line lagi ya, construction geometri di sini. Kemudian saya membuat setengah lingkaran untuk bolanya, tetapi saya akan membuatnya, kita buat yang ini dulu aja lah, bolanya nanti terakhir aja, nanti karena saya akan menjelaskan yang agak lebih, karena yang agak susahnya di sini. Oke, saya jadikan ini aja dulu, grup yang bawahnya, close. Kemudian kita remove, caranya seperti yang pertama tadi ya. Saya pilih ini aksisnya. Oke. Kemudian copy. Kemudian kita ambil sketchnya aja. Oke. Kita masukkan ke part 2. Paste di sini. Kita masukkan aja lagi, kadang masih error ya. Oke, kita buka. Kita aktifkan untuk diameter ininya. Ini kita ganti sebagai construction, yang ini kita jadikan yang aktif. Close, kemudian kita view, kita klik spasi, dia akan tampil sketchnya ya. Ini adalah untuk menggrooving, kita pakai grooving. Kemudian kita pilih selection reference. Oke, ini sudah berlubang ya. Oke, kita tempelkan objek dua-duanya. Sekarang kita buat balnya. Oke, kita copy lagi. Kita kembali ke part 1 aja ya, karena bal ini kita harus menempel ya, karena nanti butuh untuk di array. Karena untuk FreeCAD itu kalau array dia harus menempel di part yang lain ya, tidak bisa berdiri sendiri. Jadi ini agak susah ya. Oke, kita kembali ke sini dengan klik kanan toggle active body. Nah, ini sudah menjadi lebih tebal ya. Ini part 2-nya ini sudah saya matikan dulu. Oke. Kemudian kita paste di sini untuk sketchnya. Kita masukkan dulu ke sini. Oke, kita nyalakan. Kita buat balnya. Kemudian kita membuat balnya di sini. Kita hide dulu untuk partnya ini. Nah, ini kita matikan dulu ya supaya nggak mengganggu. Kemudian kita buat separuh lingkaran aja. Kita bikin lingkaran aja. Kemudian kita buat line, garis. Kemudian kita trim. Trim lagi. Lupa tadi kurang sedikit ya, yang ini kita buang juga. Kemudian ini, titik ini kita constraint-kan dengan garis ini supaya pas separuh lingkaran ya. Ini saya rasa sudah nggak perlu kita constraint-kan
simetrikal ya. Oke, sekarang titik ini kita gabung ke titik ini supaya satu center ya. Kita klik. Oke, sudah selesai. Kemudian kita buat diameternya bal, tabel, diameter bal. Kemudian saya tambah sedikit ya, karena untuk FreeCAD kalau membuat objek baru tetapi tidak menempel dalam satu objek, dia tidak bisa ya, dia error. Biasanya harus menempel sekali, tetapi walaupun menempel kadang-kadang masih kurang bisa. Jadi ini saya agak perbesar sedikit, saya tambahi diameternya 0,01 mm. Nah jadi lebih besar sedikit ya. Close, atau kita coba aja sesuai dulu ya, nanti kita lihat apakah dia error. Karena ini kita ini aja. Ini kita hilangkan dulu. Ini saya copy aja dulu supaya nanti nggak perlu mengetik lagi. Ini kita hapus sesuai dengan bal diameter. Oke, jadi ini garisnya pas ya. Kita coba, biasanya nggak bisa ya, karena memang dia harus menempel di objek yang part 1 ini. Oke, kita nyalakan. Kemudian groove-nya kita nyalakan, posisi di bawah sini. Kemudian kita revolve. Nah ini dia kurang bisa ya. Kemudian kita coba Y axis, atau kita cari select reference aja. Nah dia nggak bisa ya, revolutionnya nggak jadi seperti terlihat ya. Oke, kita del aja dulu, kita perbesar sesuai dengan yang tadi. Untuk menghide atau supaya visibilitasnya tidak terlihat, ini kita klik yang akan kita hidden, kemudian ketik spasi. Nah ini sudah menghilang ya. Oke, ini saya ganti lagi diameternya menjadi lebih besar seperti tadi, saya tambah 0,01. Nah ini, kemudian kita close. Kemudian kita revolve, revolution ya. Nah ini langsung jadi ya. Jadi sebenarnya ini agak lebih besar daripada groovingnya ini, tetapi nggak apa-apa, ini hanya untuk view aja, karena yang dibutuhkan dari bearing adalah OD, ID, kemudian tebalnya. Oke, kemudian part ini kita visiblekan lagi. Oke, sudah terlihat. Ini tadi sebenarnya ikut di part 1 ini. Kenapa? Karena ketika dia berdiri sendiri seperti part 2 ini, ketika saya revolve, bukan kita patternkan, kalau di AutoCAD kita array ya, array polar, dia tidak bisa. Karena untuk array dia kan ada jaraknya. Jadi seolah-olah setiap balnya ini berdiri sendiri. Dan untuk di FreeCAD dia tidak bisa ya. Kita harus menggabung seperti tadi, revolusi saja. Di sini dia tidak bisa menggabung ketika dia hanya menempel di objek ini. Oke, sekarang kita pattern, polar pattern. Kita pilih revolution, sebentar, revolusi berapa tadi ya? Ini revolusi 002. Kita pattern revolusi 002. Kemudian revolution aksisnya kita select reference aja ya, supaya lebih mudah. Terserah mau titik ini atau lingkaran ini, tapi lebih mudahnya di titik aksis ini. Nah, ini sudah ada 2. Kemudian untuk jumlahnya kita pakai parameter di tabel, kemudian bal. Ini saya pakai UL atau unitless ya. UL kita oke. Oke, ini sudah bertambah ya. Oke, ini saya save dulu. Oke, sekarang kita coba untuk membuat bearing ini menjadi dinamik, supaya ini tidak tampak sebagai 2 part ya. Ini saya gabung dulu.
Oke lah, kita create new body. Oke, sekarang ini kita kasih nama bal deep groove ball bearing, supaya namanya sama ya dengan ini, ball bearing. Oke. Tapi supaya nggak agak bingung, ini kita kasih underscore saja ya, biar beda nanti ketika kita memanggilnya. Oke, namanya kita ganti seperti ini, deep groove ball bearing. Kemudian kita buat di sini semacam drop down list ya, tapi drop down list ini nanti di sini kita bikin properties baru. Tapi di sini nanti kita akan membuat drop down listnya, cuman di sini nanti kerjanya mirip kalau di Excel seperti lookup ya. Oke, langsung aja kita buat di sini deep groove ball bearing. Oke, kita buat, klik di sini, kemudian klik kanan, configuration tabel. Ini nanti tidak saya ikutkan ya, jadi saya pakai E2 aja, E2 supaya nanti sampai di sini aja. Kemudian kita nanti propertiesnya kita masukkan di deep groove ball bearing. Jadi ini kita tulis deep groove ball bearing yang ada kurungnya ini ya, deep groove deep groove ball bearing cuma yang ada underscore-nya. Oke, kemudian kita isi size, kita jangan pakai spasi ya, size, design, nation. Kemudian groupnya kita masukkan menjadi properties. Oke, A3 sampai E3. Oke. Oke, kita coba cek di groove ball bearing ya, kita klik di sini. Oke, di sini sudah masuk ya. Tadi namanya properties, size, design, nation di sini. Kita coba cek. Kita ganti yang asnya agak lebih besar aja, menjadi 10 as 25 aja. Subnya kita ganti 25, pakai yang umum aja 6005. Oke, kita klik. Setelah saya pindah terus saya klik di sini ya, nanti dia baru berubah. Untuk refreshnya kita klik atau kita pencet ini. Oke, kita coba lagi, size yang 50 ini. Kalau kita klik di sini dia belum berubah ya, jadi kita butuh diklik di sini atau kita klik ini, refresh atau pencet F5. Kita klik di sini. Nah, ini sudah berubah ukurannya. Oke, saya rasa ini sudah menjadi dinamik ya ukurannya. Bisa kita rubah menjadi sesuai dengan ukuran yang tabel kita tadi. Mungkin teman-teman yang sudah pernah lihat channel saya, mungkin teman-teman akan sering melihat saya membuat alat-alat bantu kerja seperti ini ya di AutoCAD. Mungkin saya sering membuatnya di blok dynamic block, kemudian sekarang saya membuatnya di FreeCAD. Ini juga dinamik ya, karena saya klik di sini kita bisa merubah-rubahnya. Tapi untuk FreeCAD yang versi 0.20 ya, jadi kalau teman-teman belum yang 0.20 belum bisa, jadi teman-teman bisa update aja, download filenya, nggak terlalu besar, nggak sampai 1 GB kalau nggak salah ya. Oke, ini sudah jadi ya, ball bearing, deep groove ball bearingnya ya.
Oke, saya rasa sudah cukup untuk tutorial membuat bearing di grup ball bearing ya, yang secara dinamik dengan menggunakan FreeCAD. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.